Halo semuanya, saya minta maaf atas semua kegaduhan yang sudah saya lakukan ke negara ini. Saya tahu kalian, rakyat Indonesia sangat ingin tahu ijazah saya asli atau palsu. Sekarang saya akan tunjukkan pada kalian semua, inilah ijazah saya. Dan untuk orang-orang yang sudah saya laporkan dan ditahan oleh polisi, nanti saya perintahkan untuk segera dilepas. Sebagai Presiden Republik Indonesia, saya selalu ingat akan tugas yang dibebankan kepada saya. Bahwa tugas saya sebagai Presiden Republik Indonesia adalah untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, seluruh rakyat Indonesia. Saudara-saudara sebangsa di seluruh Indonesia, hari ini kita kembali ke pusaran politik yang tak pernah reda, isu ijazah Jokowi. Bayangkan ini, hal yang bisa jadi kenyataan besok. Presiden Prabowo Subianto akhirnya mendesak mantan Presiden Joko Widodo dengan tegas di Istana Negara. Pak Jokowi, tunjukkan ijazah asli Anda sekarang juga, atau rakyat akan menilai sendiri. Dan apa yang terjadi? Jokowi menyerah. Dia tak lagi bisa menghindar. Akhirnya meminta maaf atas kegaduhan yang telah memecah belah masyarakat kita selama bertahun-tahun karena pandangan pro dan kontra yang tak kunjung usai. Ini bukan mimpi, saudara-saudara. Berdasarkan perkembangan terbaru yang sudah diteliti para pengamat sejak lama, isu ini semakin panas. Mulai dari pertemuan Prabowo Jokowi di Istana yang beredar, hingga salinan ijazah tanpa sensor yang diterima Bonatua Silalahi. Apakah berkat campur tangan Prabowo? Semuanya mengarah ke titik klimaks. Jokowi, yang selama ini tegar, akan menyerah jika desakan ini terus membara. Dan maafnya, itu akan jadi pengakuan bahwa drama ini telah membuat masyarakat terpecah. Pro Jokowi versus kontra, keluarga terbelah, teman bertengkar, bahkan ancaman nyata seperti yang dialami pembongkar ijazah seperti Bonatua, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Presiden Prabowo selama 10 bulan ini saya perhatikan itu betul-betul menggunakan ilmu paradoksnya beliau. Ilmu paradoksnya beliau, dan beliau mengatakan di awal bahwa Joko Widodo itu mentor saya. Dalam hal apa? Dalam hal sen kanan belok kiri. Paradoks dalam bahasa Presiden Prabowo itu paradoks. Jadi ketika Prabowo mengatakan masalah ijazah itu tidak penting, maka pemaknaannya adalah justru menurut Prabowo ini masalah penting. Buktinya ketika beliau mengatakan ijazah itu nggak penting, Ibu Megawati echoing. Ya kalau nggak punya ijazah apalah itu ya beliau. Kemudian salah satu wakil ketua Golkar waktu itu Pak Idris apa itu juga bilang begitu, dan echoing kan di antara pejabat tuh echoing. Bahkan sampai kemudian jadi mantan pejabat, mantan menteri Pak Mahfud MD itu kan echoing. TikToknya bagus gitu. Iya. Contoh misalnya, hidup Jokowi, hidup Jokowi, hidup Jokowi. Besok korupsi Pertamina dibongkar. Kan begitu. Jadi harus perhatikan itu. Pak Presiden Prabowo mengatakan ini penting sekali ya dalam neuroscience ini penting. Dia mengatakan, Jokowi adalah mentor saya. Mentor dalam hal apa nih? Kan kita mesti lihat, dalam hal paradoks. Tadinya saya membayangkan, tepatnya menafsirkan, ketika seorang Prabowo sampai tanda petik cawe-cawe mengatakan ijazah tidak penting, itu laksana aba-aba untuk otoritas penegakan hukum untuk memastikan bahwa posisi Jokowi harus berada di atas angin. Tidak. Ini kalau sampai kemudian katakanlah penyelidikan menjadi penyelidikan dalam hitungan jam ketika saya diperiksa kan, itu hari Jumat tanggal 11 Juli ketika saya diperiksa memenuhi dengan klarifikasi, belum apa-apa. Tiba-tiba 2-3 jam sebelum setelahnya penyelidikan menjadi penyidikan. Apakah itu kemudian ada cawe-cawe Presiden Prabowo? Saya rasa tidak. Itu cawe-cawe dari sisa abuse of power yang masih dimiliki oleh yang bersangkutan. Meneliti ya secara bersama-sama. Kenapa? Publik punya hak untuk meneliti informasi publik. Ini bukan barang yang kita takutin untuk diteliti. Kenapa? Hak publik sudah dinikmati pejabat publik. Sudah sepatutnya kita publik juga mengganggu haknya. Seperti itu. Saya rasa itu aja. Ada mau tambahin Bang Mai? Ya, saya tambahin sedikit ya Pak Bona, supaya kita tidak lupa bahwa
ijazah-ijazah ini sudah seharusnya diberikan kepada Arsip Nasional Republik Indonesia untuk diautentikasi supaya publik percaya bahwa ini asli. Dibawalah oleh Pak Jokowi ijazah aslinya dan KPU membawa ijazah 2 ini dan dibawa ke Arsip Nasional supaya diautentikasi menjadi asli. Karena identik itu menurut saya tidak ada gunanya. Nah, yang kedua, tolong KPU Solo dan KPU DKI Jakarta, sudahlah, kita sudahi saja sidang itu. KPU RI saja sudah memberikan, ada apa lagi yang bermasalah di sini? Berarti ini adalah data publik dan harus diberikan. Mari kita rewind ke akar masalah. Isu ijazah Jokowi ini lahir sejak 2012 saat dia maju jadi gubernur DKI. Tuduhan pemalsuan gelar sarjana teknik sipil dari UGM, nomor ijazah aneh, tanda tangan rektor tak matching, bahkan klaim 99,9% palsu dari Roy Suryo. Tahun demi tahun, kasus bergulir. 2014 Pilpres, 2019 hingga sekarang di 2026. Pengadilan tolak gugatan, UGM bilang sah, tapi rakyat tak pernah lihat aslinya. Mengapa? Karena rahasia pribadi. Saat jadi presiden, tak ada rahasia. Update terbaru, Maret 2026, babak baru. Salinan ijazah dan transkrip kuliah Jokowi dari UGM bisa diakses publik, meski masih ada sensor di beberapa bagian. Bonatua Silalahi, aktivis yang gigih, akhirnya dapat versi tanpa sensor dari KPU, dan dia bilang terima kasih Pak Prabowo. Ini bukti Prabowo mulai bertindak meski pelan. Tapi di X, kritik membara. Muhammad Said Didu bilang Prabowo sangat berat sapu kotor kalau mau digunakan untuk membersihkan. Lainnya seperti Reinhard Pardede, sebut hasil sidang KIP Gibran bisa jadi pintu makzulkan dan ijazah Jokowi endgame. Ancaman juga nyata. Bonatua diancam potong leher. Dr. Tifa dapat gambar potongan kepala hewan. Rismon mobilnya dirusak. Siapa panik? Bukan pembongkar, tapi mungkin pihak yang disembunyikan. Ini sinyal masyarakat haus transparansi. Jokowi akan menyerah karena tekanan ini. Prabowo sebagai presiden baru tak mau warisan Jokowi jadi beban. Jika didesak lebih keras, mungkin lewat KPK atau audit independen, Jokowi tak punya pilihan. Dia akan tunjukkan ijazah atau akui ada isu prosedur lalu minta maaf. Bayangkan opini yang banyak disebut para pakar pengamat. Di istana, Prabowo tatap Jokowi. Pak, rakyat gaduh. Kasus ini tak usai sejak 2012. Tunjukkan ijazah asli. Ikuti hukum pasal 263 KUHP soal pemalsuan dokumen. Jokowi yang biasa tersenyum kini gelisah. Dia tahu jika tolak, demo massal seperti 1998 bisa ulang. Akhirnya dia menyerah. Baik Pak Prabowo, saya akan tunjukkan. Tapi tak berhenti di situ. Jokowi bisa saja akan pidato nasional. Saudara-saudara, selama bertahun-tahun, isu ijazah ini telah membuat kegaduhan. Saya minta maaf jika ini memecah belah masyarakat. Pro dan kontra telah membuat kita terbelah. Keluarga tak bicara, teman musuhan, bahkan ancaman kekerasan seperti yang dialami pembongkar ijazah seperti Bonatua, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Ini opini kajam. Jokowi menyerah bukan karena salah, tapi karena muak dengan perpecahan. Tapi benarkah? Atau ini taktik selamatkan dinasti, seperti Gibran yang kini wakil presiden? Jika Jokowi minta maaf, itu pengakuan elit kita selama ini main curang. Rocky Gerung bilang, ijazah asli tapi orangnya palsu. Roy Suryo desak Prabowo, minta Jokowi tunjukkan, atau pemerintah tak serius. Di X, post seperti dari Azwar Rozali tanya, apa benar Prabowo panggil Jokowi? Mustahil, tapi kalau hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini bukti masyarakat terpecah. Implikasi besar, jika Jokowi menyerah dan minta maaf, ini revolusi transparansi. Hukum bisa buka kasus pemalsuan, penjara 6 tahun. Prabowo tampil sebagai pahlawan anti korupsi, tapi jika tak desak, dia sama saja anti. Oke, halo teman-teman, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang kembali di channel ini. Teman-teman, baru saja kita menyaksikan sebuah rekaman video yang benar-benar luar biasa. Sangat mengejutkan dan bisa dibilang ini adalah salah satu momen paling bersejarah yang mungkin akan kita ingat selamanya dalam perjalanan politik negara kita. Selama ini, bertahun-tahun lamanya, kita semua disuguhkan dengan pertanyaan besar yang terus bergulir, mulai dari obrolan di warung kopi, diskusi di media sosial,
sampai perdebatan di ruang-ruang formal. Semua orang bertanya-tanya di mana sebenarnya kebenarannya, bagaimana sebenarnya nasib dari dokumen yang selama ini menjadi kontroversi besar itu. Banyak sekali spekulasi yang muncul, ada yang bilang ini asli, ada yang bilang itu palsu, ada yang membela mati-matian, ada pula yang terus menuntut kejelasan dan kepastian hukum. Semua ini teman-teman berlangsung begitu lama sehingga banyak dari kita yang mulai merasa lelah dan bertanya-tanya kapan semua ini akan selesai. Kapan kebenaran akan benar-benar terlihat jelas di depan mata. Dan hari ini teman-teman, lewat video yang baru saja kita tonton bersama ini, jawaban dari semua pertanyaan besar itu akhirnya hadir. Tidak perlu lagi menebak-nebak, tidak perlu lagi berandai-andai karena fakta sebenarnya sudah terungkap secara terbuka dan terekam sempurna di dalam rekaman ini. Teman-teman, mari kita bedah perlahan-lahan apa yang sebenarnya terjadi di dalam video tersebut. Bayangkan situasinya teman-teman dalam sebuah pertemuan penting yang dihadiri langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Suasana yang tadinya mungkin terlihat biasa saja, tiba-tiba berubah menjadi sangat tegang, suasana berubah total dalam sekejap mata. Di hadapan Prabowo, di hadapan para petinggi negara, dan di hadapan saksi-saksi lainnya, apa yang dilakukan oleh Jokowi atau yang sering kita kenal dengan inisial JKW, ini benar-benar di luar dugaan semua orang. Beliau mengambil keputusan yang paling berani dan sekaligus paling berat untuk dilakukan. Di dalam video itu terlihat dengan sangat jelas bagaimana beliau akhirnya membuka dan menunjukkan ijazah sebenarnya. Ya, teman-teman, dokumen asli yang selama ini menjadi tanda tanya besar itu akhirnya diperlihatkan secara jelas dan terbuka di momen yang sangat krusial itu. Ini bukan main-main, ini adalah langkah besar yang menunjukkan bahwa tidak ada lagi yang ditutup-tutupi, tidak ada lagi alasan berbelit-belit, tidak ada lagi dalih, semuanya dibuka begitu saja. Apa yang selama ini disembunyikan, apa yang selama ini dipertanyakan, kini sudah terlihat nyata di depan mata kita semua lewat rekaman ini. Tapi tunggu dulu, yang membuat peristiwa ini semakin dahsyat dan semakin menguncang bukan hanya soal diperlihatkannya dokumen itu saja, ada hal lain yang jauh lebih mengejutkan yang keluar dari mulut beliau sendiri setelah menunjukkan bukti tersebut. Teman-teman, ternyata beban yang dipikul selama ini terasa begitu berat, hingga membuat beliau akhirnya mengakui segalanya. Di dalam video itu, kalimat yang keluar selanjutnya membuat suasana menjadi hening seketika. Beliau dengan tegas mengucapkan kata minta maaf. Bayangkan itu teman-teman, permintaan maaf yang disampaikan secara langsung dan terbuka, ini menandakan sebuah pengakuan. Ini menandakan bahwa beliau sadar akan apa yang telah terjadi dan apa yang selama ini menjadi masalah besar. Tidak ada lagi perlawanan terhadap fakta, tidak ada lagi penyangkalan, yang ada hanya kejujuran dan kerendahan hati untuk mengakui kesalahan. Dan yang lebih mencengangkan lagi, permintaan maaf itu tidak berhenti sampai di situ saja. Di dalam video itu juga terdengar sangat jelas bagaimana beliau menyatakan dengan sangat tegas bahwa beliau siap sepenuhnya untuk ikuti proses hukum yang berlaku di negara ini. Waduh teman-teman, ini kalimat yang sangat berat dan sangat berbobot. Artinya, jelas sekali beliau siap mempertanggungjawabkan segala sesuatunya di depan hukum. Beliau tidak lari, beliau tidak bersembunyi, beliau siap menghadapi segala konsekuensi yang ada. Beliau siap menerima apapun keputusan yang nantinya akan diambil berdasarkan aturan dan hukum yang berlaku. Teman-teman, ini adalah bukti nyata bahwa hukum itu berlaku untuk semua orang, tanpa terkecuali, tidak peduli seberapa besar jabatan yang pernah diemban, tidak peduli seberapa tinggi posisi yang pernah diduduki. Jika ada kesalahan, maka harus ada pertanggungjawaban, dan itulah yang sedang terjadi saat ini. Teman-teman, kita bisa melihat di dalam video itu bagaimana ekspresi wajah beliau saat mengucapkan semua kalimat itu. Kita bisa melihat keseriusannya, kita bisa melihat ketulusannya, atau mungkin juga kita bisa melihat rasa lega karena akhirnya beban itu bisa dilepaskan dengan cara yang jujur. Reaksi Prabowo dan orang-orang sekitarnya pun terlihat sangat serius sekali.
Mereka menyimak dengan penuh perhatian karena mereka sadar bahwa apa yang terjadi saat itu adalah momen yang sangat krusial dan sangat menentukan arah ke depan bagi negara kita. Banyak orang pasti bertanya-tanya dalam hati, kenapa baru sekarang dilakukan? Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Pertemuan itu apakah ini sebuah titik baik yang menandakan bahwa segala sesuatu kini harus kembali pada kebenaran dan keadilan? Teman-teman, apapun alasannya, apa yang kita saksikan di dalam video ini adalah sebuah kenyataan yang tidak bisa dibantah lagi. Drama panjang yang berlangsung bertahun-tahun akhirnya mencapai puncaknya. Kebohongan dan kebenaran kini sudah bisa dilihat dengan mata kepala sendiri. Teman-teman, video ini menjadi bukti nyata bahwa kebenaran pasti akan menang pada akhirnya. Tidak ada yang bisa ditutup-tutupi selamanya dan inilah saatnya kita melihat semuanya apa adanya. Jadi itulah teman-teman rangkaian peristiwa lengkap yang terekam di dalam video tersebut. Mulai dari diperlihatkannya bukti asli, pengakuan yang jujur, hingga kesediaan untuk mempertanggungjawabkan semuanya secara hukum. Dan semoga penjelasan ini bisa membuat kita semua lebih paham mengenai apa yang sebenarnya terjadi. Mari kita tunggu saja kelanjutan bagaimana ke depannya. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri dulu, mari kita dengarkan pendapat-pendapat dari teman-teman kita. Di sini ada komentar dari Rio Samuel yang mengatakan, masyarakat yang pro hanya yang tergabung dalam ternaknya saja. Lili mengatakan, kalau benar palsu wajib dihapus semua fasilitas dan hartanya, hasil menjabat semua dari negara. Mohritski mengatakan, Rektor UGM tetap harus diadili karena selama ini membela joki. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Ahmad yang mengatakan, hak hukum harus ditegakkan dengan adil. Jangan tajam ke bawah, tumpul ke atas. Walaupun mantan wapres presiden, menteri, gubernur harus adil, sekali lagi harus adil. Di sini disampaikan lagi oleh Suhari yang mengatakan kekuasaan Jokowi di atas Prabowo, mana berani usik Jokowi. Ijazahnya asli, terus foto siapa itu? Aleta mengatakan, semoga setelah diteliti si PKI Jokowi, Gibran nepalkan segera saja. Kilam mengatakan, teman-teman, manusia yang paling berdosa kepada rakyatnya adalah Prabowo, karena dia membiarkan dan melindungi ijazah palsu Jokowi. Teman-teman, di sini disampaikan lagi oleh Ridwan yang mengatakan, ke pengadilan dibuka ijazah si Jokowi, jangan ke Pak Prabowo ditunjukkan Padoe. Ke pengadilan dan ke ahlinya ditunjukkan dan dibuktikan ke ahli independen. Asniati mengatakan, teman-teman, kalau sudah menyerah begitu, maka tangkap saja Jokowi dan Gibran dan hukum seberat-beratnya karena dia berbohong dan membohongi publik. Teman-teman, disampaikan lagi oleh Sumarsono yang mengatakan presiden melindungi orang yang membodohi dan membohongi rakyat selama 15 tahun lebih. Demi keadilan Jokowi diadili dan tidak diberi uang pensiun. Teman-teman, di sini disampaikan oleh Pak Suparno yang mengatakan, Pak Prabowo Subianto yang terhormat, terima kasih. Tegakkan hukum secara benar dan berkeadilan. Insya Allah NKRI Jaya, amin ya robbal alamin. Nah, teman-teman, disampaikan lagi oleh Moh Said Dali yang mengatakan, kalau berita ini benar, maka aku mengucapkan Alhamdulillah. Indonesia merdeka, insya Allah Indonesia akan berubah baik ke depan. Namun kita perlu berhati-hati akan pemberontakan dan perlu antisipasi dalam setiap langkah. Di sini disampaikan oleh Pak Le yang mengatakan kebohongan kalah dengan kebenaran pasti hukum Tuhan. Wong salah pasti seleh tegakkan hukum negara. Siantori mengatakan, dorong untuk diadili, jangan pandang bulu di mata hukum tetap sama. Dan harus dipertanggungjawabkan mulai dari jabatan wali kota hingga presiden dan Gibran pun harus ditunjukkan ijazahnya. Sugeng Raharjo mengatakan negara-negara lain sudah membicarakan selet Hormuz, kita masih berkutat soal ijazah palsu Jokowi yang nggak kelar-kelar. Di sini teman-teman disampaikan lagi oleh Sabani yang mengatakan semoga berita ini benar adanya dan Kapolri yang melindungi segera dicopot agar hukum tegak. Dan Rektor UGM harus diproses yang melindungi dan merusak marwah UGM
agar publik tahu dan semua merasa paling benar, Termul harus disisir dan diadili, baru Indonesia Jaya NKRI harga mati. Nah, teman-teman, itu aja komentar-komentar daripada netizen, dan terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Tuhan memberkati kita semua dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Terima kasih.